ketika seperti halnya Sule kan. Sule cukup lama saya, karena awal sinetron dia yang booming juga sama aku kan, Sule, Awas Ada Sule. Iya. Sampai film pertamanya yang booming pun juga kebetulan kerjasamanya sama aku, Sule I Need You. Sule. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Sobat Kick Out pasti pingin tahu kenapa harus pakai nama Cuk FK, Om? Oke. Cuk itu nama kecil. Lalu kalau di Jawa itu ada Li. Oh, Li, iya. Anak cilik maksudnya. Betul. Ada Cuk. Cuk itu Cuk itu kalau bahasa nama burung, kacuk. Oh, kacuk. Cuk. Kalau di bahasa Surabayaan mungkin cuk. Beda lagi, oh, Cuk, jancuk ya. Jancuk. Makanya dulu ada Cuk kalau Cuk, jangan deket-deket Madian duduknya. Kenapa? Jadi diancuk katanya. Ya gitu. Cuk itu nama panggilan anak kecil, mungkin orang tua dulu, anak kecil ganteng, lucu, kira-kira gitu, lucu, ya, Cuk, gitu. Terus Cuk itu akhirnya menjadi populer sejak saya SD malah. Ikutan orang rumah, jadi teman saya kalau main ke rumah, ibu Cuk. Saya panggilnya Cuk, semua panggil Cuk. Nama asli saya sampai lupa gitu. Jadi suatu saat di sebuah bioskop itu teman saya manggil nama Fajar Kristianto. Ada yang manggil Kris, ada yang manggil Fajar. Oh iya. Kris, nggak pernah noleh saya, nggak rasa itu bukan nama saya. Pas noleh, lu manggil gue, iya nama gue itu ya. Terakhir ini udah seusia, udah dewasa gitu. Saya di sebuah bank, Bapak Fajar Kristianto. Saya tuh nggak inget nama itu, jadi saya duduk gini tetap sampai ikut nyari, mana Fajar Kristianto. Ini bukan adegan film komedi loh ya. Ini dan saya beneran. waktu itu cuma pakai sendal jepit kan di bank, karena habis itu mau syuting gitu. Oh, baru nyadar itu nama gua. Aku buru-buru berdiri, sendal jepitnya keinjek Pak. Jadi saya terjatuh sendiri. Udah nggak pakai nama ke belakang tuh, lempeng aja. Baru nyadar namanya Fajar Kristianto. Oh. Jadi sehingga nama itu nggak pengen dihilangin juga. Jadi saya singkat aja kan FK. Iya. Gitu. Jadi nggak hilang, Cuknya tetap FK. FK-nya adalah singkatan dari nama asli Fajar Kristianto. Betul. Jadi, tapi ini bukan nama panggung yang Om ciptakan sendiri kan, tapi memang bener-bener nama. Sudah dari kampung bawa nama iya. itu. Mungkin lebih simpel. Sempet sih pakai nama panjang, kepanjangan. Sama teman-teman kepanjangan nama lu. Cuk Fajar Kristianto. Kalau di film suka ada credit title. Iya, Cuk FK. Di komplain juga tuh kepanjangan itu. Cuk F Kristianto masih kepanjangan juga. Betul. Akhirnya Cuk FK. Ya seperti itu aja, nggak ada maksud apa-apa. Nah, Sobat Kick Out, sebelumnya kita harus tahu bahwasannya selain mendirect sinetron dan film-film yang tersohor di tanah air, Om Cuk ini juga kadang-kadang sering membuat bintang lebih bersinar dengan nama-nama panggung yang dia ciptakan sendiri, seperti contohnya Om Jaka. Kalau misalnya Sobat Kick Out tahu sinetron Jini Ojini, yes. Jaka itu nama aslinya Om siapa? Yusuf Surya ya. Terus ada lagi Makmur ya. Makmur di Awas Ada Sule ya. Yeah. Nah, itu semuanya adalah julukan dari nama yang diberikan, nama panggung maksudnya yang diberikan oleh Cuk FK sendiri. Ada lagi Ivan Ray. Aslinya dia namanya panjang juga itu. Reynaldi siapa gitu. Itu untuk mencapai popularitas tuh
biasanya nama-nama yang kepanjangan disingkat ya Om ya. agak sulit ya. Tapi kalau nama-nama Sulit dihafal. Iya, nama-nama panggung itu memang mereka ciptakan sendiri agar mudah diingat kan ya Om Iya, biasanya. akhirnya Gitu. nama lu ganti aja Ivan Ray kan. Ivan Ray gitu. Iya. Dia setuju gitu. Sampai hari ini udah punya istri, udah punya anak, namanya masih Ivan Ray. Termasuk Makmur ya Om ya? Makmur itu aslinya namanya Sukri. Siapa Muhammad Sukri? Siapa? Terus dia punya nama populer sih waktu itu. Kalau nggak salah namanya Eri Owe, karena dia gendut. Owe, iya. Owe itu overweight. Overweight badannya dia. Overweight, tapi Owe itu kalau konotasinya bisa muntah juga, Iya. Owe gitu kan. Terus saya kasih pemahaman biar cepat passionnya lebih diingat didukung orang. dengan Iya. makmur, terus badannya kan tambun juga, Iya. supaya kehidupannya juga lebih makmur. Oh iya, itu berarti filosofis juga Om ya. Filosofi juga, doa juga. Akhirnya sampai hari ini dia namanya Eri Makmur. Mantap. Dengan komisi sini. Iya. Jadi sosok Makmur itu mengingatkan saya, pertama kali saya berjumpa dengan si Makmur ini, dulu namanya Eri, kita panggil Eri. Saya ingat aktor Malaysia P. Ramlee. Sosoknya mirip itu. Aktor kawakan. Aktor kawakan, badannya tambun ya gitu. Terus dia P. Ramlee suka pakai kumis juga. Iya. Emang itu zamannya ala-ala Charlie Chaplin. Iya, Charlie Chaplin itu menginspirasi bahwa komedian itu harus ada unifikasinya. Betul. Cuma memang kalau Charlie Chaplin sebenarnya dulu kan parodinya Parodi Hitler. Hitler. Nah, dia kan sudah berani melakukan Betul. itu. Terus akhirnya tuh banyak tokoh kita kayak Mang Udel dulu ya, Termasuk Mang Jojon Udel. ya Om ya. Jojon cuma. Nah, Makmur tuh kayak setelah saya coba kan, saya coret-coret pakai ini, lucu nih Bur. Cuma pundaknya angkat dikit, jalannya gini Makmur. Iya, akhirnya dia merasuk gitu. Oke. Makmur, jadi makmur lah gitu. Iya. Makmur yang posisinya menjadi posisi yang selalu dibully ya, bukan dibully objek penderita. Keset lah Om ya dalam Keset, istilah itu ya. Kalau di Jini Ojini Om Jaka Om ya. Jaka, kalau di Sule ya dia. Iya. Dia menjadi kesetnya Kanjeng Mami, kesetnya Iya, Sule. betul. Ya itu jadilah seorang makmur ya. Ada plus minusnya ya, menjadi aktor yang lekat dengan karakternya. Plusnya dikenal, Ya, cepat dikenal, betul. karakternya kuat. Minusnya mungkin ketika memainkan tokoh lain Betul. menjadi berat. Belum bisa keluar dari karakter yang dia Iya. bangun sendiri. Penonton juga nggak bisa ngeluarin karakter Betul. itu. Contohnya Mas almarhum Didi Petet kan. Iya, iya. Selepas dari Boy, Emon, Emon. tokoh Emon yang sangat luar biasa, kita terkagum-kagum Iya. dengan karakter itu. Betul. Setelah itu dia bukan redup untuk memainkan tokoh lain. Iya. Orang nggak bisa lupa ini itu. Betul, masih nempel masih Emonnya. nempel, Emonnya masih nempel. Mau jadi kabayan ngerasa itu Emon gitu loh. Mungkin karena spesifikasi tokoh Emon itu sendiri pun waktu itu terbilang unik ya Om ya. Jadi istilahnya agak-agak kemayu. Kalau misalnya sekarang kan kemayu banyak nih Om ya. Oh, iya, iya. Kalau misalnya dulu kan Dia cuma manja. Emon aja. Iya, Emon manja. Iya Emon manja gitu loh. Nah. Tapi kan ada aslinya enggak gitu loh. Itu cuman tuntutan acting Betul, gitu. iya betul. Emon manja dan emang Emon bukan tanda kutip bencong gitu. Enggak. Iya. Emang tokoh Emon tuh manja. Kan dia suka juga sama cewek. Betul. Dan itu menginspirasi aku ketika ada kecil-kecil jadi manten. Tokoh Anwar itu kan manja. Betul. Dia menikah dengan Rohaya. Iya, iya. Satu manja, Rohayanya tomboy. Yang cewek kayak kelaki-lakian, yang suaminya kecewek-cewekan karena dimanja sama orang tuanya. Jadi satu karakter yang unik gitu unik. dalam satu rumah tangga. Betul, betul. Indonesia itu paling gampang dikenal, maksudnya gampang trennya itu ketika ada unifikasi, ada yang unik gitu. Orang cepat banget menoleh ke sana. Iya, iya. Ada yang unik ya? Betul. Banyak. Bisa sebut kamu apa deh? Kayaknya kalau ada yang unik, orang cepat melirik. Iya. Ada yang lain dari yang lain, dia cepat kasih melirik. Ya, kita cepat melirik. Gitu. Kira-kira itu. Nah, Sobat Kikau, kadang yang ada di balik layar tidak seperti yang kita bayangkan ketika kita sudah melihat suatu karya ya Om ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin menarik adalah seberapa sulit sih Om buat film komedi? Ini pertanyaannya harus buka topi nih. Bisa kalau katanya orang-orang, dulu sering disebut sama Pak Ram Punjabi juga, sutradara film komedi itu kalau dokter itu dokter spesialis. Mantap. Dia yang bilang ya. Iya. Tapi salah saya pikir-pikir iya juga sih, karena ada extra
ekstra kerjanya di sebuah komedi itu ya. Selain menciptakan orang harus tertawa, di part-part mana orang harus ketawa, bikin orang nangis gampang. Ya. Ketemu anak kecil disiksa, pukulin, wah, ibu-ibu bisa nangis tuh. Wah, ini orang sadis banget, bisa nangis tuh. Tapi membuat ketawa itu setengah mati. Betul. Kita harus ada bridgingannya, ngebangun dulu. Ada nanti ujungnya ada punchline, gongnya apa sih gitu. Iya, betul. Jadi nggak gampang, treatmentnya nggak gampang. Jadi apa nih pertanyaannya? Susah nggak sih bikin apa namanya ngedirect sebuah film komedi kayak tadi Om bilang kan Susah-susah gampang. susah gampang. Susah-susah gampang. Jadi kalau misalnya orang sinetron komedi itu kita ngelihat yang kita lihat itu adalah kelucuan kan. Betul. Tapi kan untuk membuat kelucuan itu kita harus ngebangun dari awal. Bahkan gitu, seorang pelawak pun belum tentu menjadi lucu di sebuah sinetron. Betul. Karena kan ada aturan main di film maupun sinetron. Betul, suka bertanya kita sama diri kita sendiri. Kalau misalnya pelawak panggung seperti halnya Sule, seperti halnya Komeng, pelawak panggung lainnya lah, apakah mereka bisa mengikuti konsep atau sebenarnya mereka itu memang lepas gitu, maksudnya lepas dari skrip? Kalau sutradaranya nggak tertib, dia bisa lepas. Oh, gitu ya. Bisa lepas. Tapi kadang-kadang mereka cukup liar ya, seperti layaknya dia main di panggung. Ketika liar itu kalau di sebuah sinetron kan harus ikutin alur cerita. Betul. Bahkan materi dialognya pun juga harus mengarah kepada tujuan di cerita itu apa. Betul. Jangan sampai lepas. Betul. Boleh sih liar dikit, tapi sutradara tugasnya ngejagain itu. Taruhlah. Karena kita maklum ya, pemainnya ini pelawak nih. Kita harus kasih kelonggaran. Kelonggarannya di mana, tapi tetap ada aturan mainnya. Nggak kayak di panggung. Betul. Taruhlah seperti Komeng, Om. Komeng itu kan kita tahu betapa liarnya Komeng kalau di panggung kan, celetukannya itu pasti bikin kita ketawa. Tapi kan dalam satu film nggak ada konsep kayak begitu gitu maksudnya. Tapi kalau sinetron tetap, terutama di aku ya, sama aku gitu, Komeng tetap kita ada part-part latihan dulu kan sebelum take pengambilan gambar, kita latihan dulu. Ya, jadi sekelas Komeng pun yang begitu liarnya kalau di panggung tetap harus kita jaga untuk sebuah sinetron maupun film. Ketika seperti halnya Sule kan, Sule cukup lama saya, karena awal sinetron dia yang booming juga sama aku kan, Sule, Awas Ada Sule, sampai film pertamanya yang booming pun juga kebetulan kerjasamanya sama aku, Sule I Need You. Sule I Need You. Film pertamanya dia memerankan menjadi Sule, menjadi bapaknya, menjadi ibunya, dia semua itu 3 karakter dia mainkan. Bahkan endingnya ada Sule menikah, punya bayi, mukanya Sule juga. Jadi pakai teknis CGI, mukanya muka Sule, tubuhnya tubuh bayi gitu kan. Nah, seorang Sule pun tetap tertib kok dia ketika harus mengikuti, bukan scripted tapi ada diskusi-diskusi di dalam sebuah pengadegan. Karena apapun ada pencapaian, kapan lu harus lucu, kapan nggak boleh melucu. Ada part-part yang dramanya harus tetap ada. Nah, gitu. Itu mungkin susahnya di situ kali Om ya. Susahnya untuk mendirect film komedi sama drama itu adalah kita harus mengatur bahwasannya lo nggak boleh lucu sendiri. Lucu itu harus dibangun melalui tim kayak gitu kan Om ya. Betul. Lucu itu kadang-kadang si tokoh yang lucu ini nggak perlu melucu, tapi supportingnya ini yang membuat jadi lucu. Jadi reaktornya ya, orang yang mereaksi dia itu menjadi support, dia bisa kita lucu. Kita anggaplah gitu. kayak Warkop kali Om ya, modelnya kayak gitu ya. Mereka lucunya kan terkonsep gitu maksudnya. Terkonsep kalau di panggung dia. Betul. Terkonsep, dia orang-orang akademis ya, yang tertib dengan tek-tok gitu. Warkop sebenarnya ada di tahun berapa mulai meredup juga kan. Artinya ada penonton kita itu kan begini. Iya, turun naik lah kayak roller coaster Warkop lah. Ada strategi apa lagi? Oh ternyata Warkop harus ditemani cewek-cewek cantik, seksi, main pantai-pantai. Mulai itulah. Naik lagi, ya, seperti itulah kira-kira. Jadi siapapun Komeng, Sule atau Denny Cakur, saya pernah bekerja sama dengan semua. Mereka ternyata ketika harus diarahkan di sebuah sinetron film harus ikutin kita, mereka bisa. Itu tandanya dia seorang aktor. Mantap. Kalau ada pelawak yang memang nggak bisa diatur, ngeselin juga. Maunya lucu, dia nggak tahu kebutuhannya, nggak tahu kebutuhan di sinetron ini apa, atau kebutuhan di dalam adegan ini apa. Ada yang kayak gitu. Capek juga sih, sebel juga tuh. Siapa tuh? Nggak usah disebutin. Nggak usah sebutin. Zaman digitalisasi kayak sekarang ini kan, yang bikin apa-apa serba mudah, bahkan konten kreator YouTube abal-abal kayak saya sekarang kan. Kamu abal-abal berani ngobrol sama saya? Oh, makanya kan kita belajar. Sama
sama-sama Nah, belajar. iya. Makanya kita bisa ngambil video, ambil tag gambar, kita shoot sendiri, kita edit sendiri dalam satu alat handphone. Iya. Eh, Kalau misalnya zaman dulu Om ngerasainnya sama sekarang itu ada nggak? Apakah karena mungkin Om ngerasa kita terlalu instan bisa bikin kayak begini, makanya jadinya nggak nature nih gitu loh. Kalau menurut Om gimana? Wah, itu kayak air bah gitu ya. Kita nggak bisa menghindar dari teknologi. ya? Iya. Mau nggak mau kita ikut gitu kan. Nggak mau kita harus mengikuti teknologi sekarang. Kayak misalnya Bahkan ini kan impiannya orang dulu. Dulu saya suka ngobrol, saya ingat banget sama almarhum Teguh Karya gitu. Ngobrol di sanggarnya. Menghayal, suatu saat nanti kita nonton TV atau film di arloji. Oh iya. Tahu ada filmnya tuh James Bond ada kayak gitu. Oh iya. Kita iya. nonton juga, jamnya bisa nonton. Sekarang kayaknya biasa yang lihat TV gitu. Orang nggak ngelirik juga. Udah ada iWatch. Iya, udah biasa. Dulu handphone pertama keluar juga kayaknya sesuatu. Iya. Sekarang siapa sih yang nggak megang handphone? Betul. Di era seperti semua orang pegang handphone, dia bisa nonton apapun atau di jam berapapun, itu merdeka banget. Betul. Teknologi itu yang akhirnya kita harus membuat program-program seperti ini. Betul. Ringan, bisa menjadi sesuatu, ada pesan-pesan tertentu, ada hiburannya lewat handphone, menarik. Kapan aja dia bisa nonton. Jadi kalau kita nggak ikutin teknologi, Kita yang tergilas Om ya. tergilas gitu. Kayak tadi Om cerita dari sutradara film terus menurut Om turun ke sutradara sinetron. Iya. Tapi kan Tren. itu kita harus ngikutin tren, gitu loh ya. Orang bisa nonton hiburan di rumah, masa kita nggak bisa sih ngibur juga lewat televisi pada saat itu. Memang ada beberapa teman juga yang masih idealis, apain sih bikin itu kan kayak main-main. Nggak juga. Waktu itu banyak yang seperti itu. Bahkan akhirnya ada teman-teman senior juga yang datang ke lokasi syuting saya. Bikin sinetron gimana sih? Karena akhirnya dia harus ngambil job sinetron juga, dia iseng ke lokasi, pengen tahu sinetron seperti apa, kerja dengan 2 kamera itu gimana. Karena film kan ada aturan screen direction. Iya. Kita duduk gini, kamu di kanan, gue di kiri. Nanti kalau close up berarti kamu kalau gue close up, kalau ngeliat gue harus di kiri. Matanya harus lihat kiri. Teknisnya beda Om ya. Tadi beda. Dulu dengan 1 kamera enak, inget terus. Iya. Ketika 2 nih, jangan sampai salah nih. Yang 1 ke saya, 1 ke kamu. Kerekam. Jangan sampai dari belakang gua nih, Iya. sama-sama ngeliat ke gua tapi mata lu ke kanan. Padahal secara master kanan kiri. Oke. Ini orang bisa salah. Itu teori yang elementer banget, sangat mendasar. Tapi orang suka salah. Nah, anak-anak sekarang berani bikin film, tapi yang salahnya di situ. Iya. Ada pakemnya sebenarnya. Tetap Ada harus teknis dasar. ada teknis, jadi dasar-dasar yang sangat elementer itu tetap harus dipelajari biar menjadi tontonan yang estetikanya ada secara film gitu. Kalau bedanya dulu sama sekarang, ya banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Kayak sound misalnya, kita dulu belum bisa yang namanya direct sound gitu Om ya. Harus Iya. ada dubbing, harus ada tahapan-tahapan lainnya. Soalnya di luar negeri udah bisa. lama, kita banyak faktor yang itu menyulitkan. Oke. Satu, alat. Oke. 2, perlu pekerja lagi yang soundman-nya. SDM ya. SDM-nya belum, dan itu menjadi penambahan budget. Over budget bisa karena Iya. menjadi. Tapi sekarang karena di era digital, wah, apapun mudah. Iya, apapun mudah. Bahkan mungkin soundman udah belajar sebentar, oh ini ya, udah bisa. Jadi udah bisa kalau misalnya kita simpulin digitalisasi sekarang ini Om, makin bikin mudah atau makin bikin saingan ketat? Dua-duanya. Dua-duanya, kan kita harus bersaing dengan era kita digital dihadapkan ini. sama kreativitas yang Betul. bener-bener Medianya ada, fasilitas ada, tapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Yang ada cuma handphone, ya sekedar buat telepon, WhatsAppan. Padahal fungsinya, atau kamera sekarang digital juga luar biasa kan. Betul. Cuma kita kadang-kadang ya auto aja cepet-cepet. Iya. Padahal bisa dimaksimalkan betul, yang lain. diedit dan lain sebagainya. Dan bisa menghasilkan karya juga, ya seperti Anda sekarang Betul. kan. Itu kameranya apa aja? Kamera handphone. Luar biasa, tapi gambarnya keren. Tanya apa lagi nih? Oke, jadi gini Om, kalau saya kan ngeliat Om Cu ini kan
udah banyak banget kerjasama sama bintang-bintang komedi besar lah. Iya. Sebutin semua bintang komedi besar di Indonesia, Om Cu pasti pernah kerjasama sama dia. Ya, insya Allah. Nah, dari sebagian itu ada nggak sih Om yang kira-kira rese gitu di tempat syuting gitu? Ada nggak kira-kira? Ada sih, itu yang pentingnya sutradara itu harus sabar-sabar ya. Karena Bukan malah kebalikan Om. karakter di lapangan tuh ya macam-macam, baik itu krunya, pemain pun juga sama. Krunya karakternya aneh-aneh juga, macam-macam banyak gitu. Apalagi pemain ketika lagi naik daun, ada aja ada aja yang attitude-nya menjadi berubah. Betul. Yang tadi makan apa adanya di nasi box Sekarang gitu. pilih-pilih. Wah, makan apa komplain. Itu bikin gondok banget itu. Gak ada kecap aja. Kecap dong. Lu kan tahu gua suka kecap. Oke. Kecap tuh apa sih gitu Iya, kan. iya. Tapi sekitarnya jadi nggak nyaman. Betul. Atau ruang tunggu yang nggak ada AC atau gimana. Ada beberapa yang request kalau nggak ruang tunggunya nggak AC ya. Dia nggak mau. Oh, jadi sebelum syuting dia udah ada Permintaan dulu ya. Udah ada list ruangannya permintaan. harus AC gini, makan gini, harus ada buah ya gini. Ya karena kita lagi butuh seseorang Iya. yang kita mau jadikan pemain kita yang emang lagi dijual. Iya. Mau nggak mau itu harus kita diikutin, kita turutin ya. Meskipun gondok. Dan itu adalah nggak usah disebut namanya. Jangan Tapi ada. nanti viralnya gara-gara Tapi kita ada. nyebutin nama orang, jangan. Terus datang semaunya gitu. Itu aduh. Oh, itu datang semua. Itu yang paling menjengkelkan menurut Om apa? Itu kita udah apakah datang semaunya? Tuntutannya gede tapi disiplinnya dia sendiri kurang, Oh. mulai menurun. Artinya karena dia nggak usah ditunggu, Betul, dibutuhkan, jadi dia ya kalau nggak ada gua kan nggak jalan, Betul. dia mau nggak mau ditunggu. Ada kali gitu Om ya? Ada, tapi karena aku kadang-kadang aku sih nggak pernah marah ya situasi kayak gitu. Tapi cuma sekali-sekalinya pernah sih karena udah mendung nunggu dia apa, jadi jadwal jadi berantakan. Iya. Karena udah berantakan, gue berantakin aja sekalian. Jadi dia datang, gue pulang. Tapi gue nyesel juga, kenapa gue pulang tadi? Kan jadi nggak syuting. Jadi 2 kali kerja. Tapi ya itulah gitu. Sekali-sekalinya itu. Betul. Ini yang menarik dari seorang sutradara ya, karena dia adalah director sebuah sinetron atau film. Jadi pemikiran kita Om, dia pemegang penuh kuasa di film itu. Oh, iya. Saya nggak tahu apakah produser juga punya kuasa. Tapi pernah nggak sih Om ada talent atau artis gitu, artis perempuan yang merayu dengan apapun caranya gitu ya agar diterima untuk ikut main di film yang Om pernah direct? Ada sih. Jadi menurut dia kan sutradara itu segala-galanya. Betul. Malaikat lah gitu. Padahal yang nentuin banyak hal tuh ya ada produser, ada sutradara. Tapi ada sutradara juga yang ngerasa dirinya segala-galanya. Kalau nggak gue, terus mau pemain juga. Iya. Ntar pulang syuting jalan sama gue. Ada Iya, pemain yang akhirnya harus nurut karena sutradara gue. Iya, betul. Gitu. Atau biar dipakai terus mungkin Betul. Tapi sorry ini jadi kayak gibah nih. Iya. Tapi yang ditanyakan tadi kan ada nggak pemain yang ada sih, ada yang kayak gitu-gitu, telepon, WhatsApp. Ya kalau mulai baik-baikin ada kita lagi ada project yang lain loh, biasanya bermunculan tuh. Oke. Ada aja. Oke, ada aja. Nah, dengan Om Cu yang udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia film dan sinetron, gimana menurut Om Cu tentang perfilman komedi Indonesia pada saat ini? Sebelum jauh ngomong tentang film komedi, kondisi film khususnya komedi saat ini, kita doakan bersama dulu untuk supaya film kita bisa masuk bioskop lagi. Amin, benar-benar pandemi sekarang ini benar-benar. Betul. Film bisa masuk bioskop lagi, bioskopnya kembali normal, Amin. orang-orang mau Amin. kembali nonton ke bioskop Memproduksi lagi. film lagi. Sehingga Amin. filmnya bisa Betul. bertumbuh lagi. Betul. Pemain di saat bertumbuh, terus kita sama-sama ngerasain situasi pandemi itu, jadi ya seperti kita rasain sekarang betul, berdampak sekali ya. Berdampak banget Om ya. Ke bioskop jadi berkurang, Iya. sehingga produksi Film untuk juga pasti berkurang. Berhenti malah sekarang kali Om ya. Iya, ada yang jalan tapi dengan media lain. Iya. Media Ada lain. Om satu film yang belum Berhenti. kelar-kelar kan? Belum kelar. Karena masalah pandemi ini Belum juga kan ya. terselesaikan betul. Iya. Sekitar baru 25%. 20%. Ya ampun, baru awal banget itu. Ya pandemi ya. Terus
Nah, kalau dibicara film komedi saat sekarang, kondisi film komedi sekarang, kalau komedi sih nggak pernah ada habisnya ya. Apalagi sekarang anak-anak muda mulai bermunculan kayak Ernest, atau siapapun, Raditya Dika, Sutradara baru ya Om ya. sutradara muda yang memang mereka punya latar belakang komedi, jadi mereka punya kemampuan untuk menggarap sebuah komedi. Iya. Kalau aku memang dari dulu concernnya di komedi, jadi konsisten. Betul. Konsistensi itu perlu Untuk apapun sebuah kegiatan maupun pekerjaannya, konsisten itu perlu. Fokus, konsisten, supaya apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu. Kalau betul. kita pindah-pindah sedikit itu membahayakan untuk menjadi sesuatu gitu kan. Bisa jadi nggak jadi sesuatu gitu loh, karena nggak fokus. Betul. Gitu kan. Tapi menurut Om, untuk komedi di Indonesia seenggak-enggaknya safety lah Om ya, udah ada bibit baru yang bermunculan. Dan itu dibutuhkan film komedi baru. Orang kita butuh hiburan. Iya betul. Selain film ya, kalau sekarang trennya lagi drakor. Iya. Drakor. Tapi pasti semuanya ada waktunya. Ada waktunya lah. Tren itu kita sangat fluktuatif. Betul. Bisa tinggal dia bisa panjang apa enggak, long lasting atau gimana itu kita nggak tahu. Tergantung trennya itu kekuatannya sampai di mana. Kan dulu trennya film drama Korea juga udah ada kan. Korea apa ya? Ya dulu zaman FC itu gitu. Taiwan. Nah, ya. zaman saya kecil dulu udah ada Osin. Iya, Osin ya seperti itu kan. Jepang juga itu. Iya. Jepang. Ya, tren itu sangat cepat sekali perubahannya, dan itu berpengaruh ke era teknologi sekarang. Iya betul. Dan tren itu macam-macam. Dari tren Korea kenapa menarik? Di situ ganteng-ganteng. Bini gua aja suka nontonnya. Sebenarnya nonton aktornya, bukan nonton jalan Cowok ceritanya. juga mungkin sebenarnya suka, tapi gengsi ya. Ceweknya cantik-cantik, bening-bening, hampir pori-pori nggak ada. Gitu. Oplas tuh Om, oplas. Ini nggak tahu deh itu. Terlepas dari itu, orang suka ke sana. Kan sudah terbukti ya. Betul. Nah, kalau komedi memang nggak ada habisnya sebetulnya. Karena orang butuh hiburan. Orang butuh datang ke bioskop atau nonton TV, dia bisa ketawa, terhibur, selesai. Iya. Gitu kan. Jadi ketika ada tren apapun, komedi itu ada selalu mendampingi. Iya. Jadi nggak akan pernah tenggelam komedi itu. Tapi pembuat karya komedi emang belum terlalu banyak. Oke. Jadi masih punya peluang buat para millennials yang anak-anak muda sekarang yang mau berkarya di industri film maupun sinetron, atau YouTubers yang bisa menghibur dengan genrenya komedi, itu pasti ditunggu. Mantap. Ya, mantap. Oke Om, pertanyaan terakhir. YouTube ini udah jadi aplikasi sejuta umatnya masyarakat Indonesia ya. Yeah. Semua bisa jadi konten kreator, semuanya bisa mengupload video, semuanya bisa kita lakukan dalam satu genggaman tangan. Betul. Handphone. Betul. Nah, fenomena ini menurut Om Cu FK? Ini fenomenal banget. Maksudnya siapa sih yang nggak pegang handphone sekarang? Betul. Dari anak usia di atas 5 tahun sekarang udah pegang handphone. Dari tukang sayur, tukang becak, semua pegang handphone. Jadi tukang becak atau maaf nih, maksudnya apapun profesinya, betul. nggak harus ke Semuanya bioskop, pasti, nggak harus ke rumah nonton iya. TV, semua ada di genggaman. Betul. Nah, YouTube di sini adalah punya media yang itu bisa dilakukan sama orang-orang. Jadi buat para YouTubers maupun yang baru, pemula, termasuk saya. Dulu aku nggak ngelirik ya. Nah, tapi ini cerita serunya, dengerin ya. Dulu aku nggak ngelirik ya, karena sibuk di film, sinetron. Aku pikir YouTube tuh main-main lah. Iya. Ternyata untuk menjadi YouTubers itu perlu fokus juga, Betul. konsisten, dan kita tetap harus berkreasi ya, Betul. kreativitas tinggi loh. Betul. Itu. Harus jadi manajernya sendiri, produsernya sendiri, jadi sutradaranya sendiri. Itu lebih menantang nggak sih Om menurut Om? Menantang. Karena YouTube sadis juga itu. Kalau Iya. kita kontennya nggak rajin, lama-lama ya hilang Begitu juga. aja, hilang di telan bumi aja udah Kita kayak nggak gimana punya ya? followers, nggak. Iya. Jadi kita gimana ngejaga para followers kita tetap terhibur. Betul. Ketika kita menjadi konten yang digemari, ya kita harus makin supaya digemari gimana Iya. kan, harus meningkatkan kualitasnya ya kan. Kira-kira seperti itu kan. Betul. Ya, bukan sekedar tren, tapi meningkatkan kualitas. Ada unifikasi baru apa lagi gitu Iya. kan. Di YouTube itu, media YouTube ini
membuka peluang orang untuk berkreativitas, ya kan? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Itu dan, dia. dan tetap punya peluang. Kita lihat aja misalnya konten mancing. Oh, itu banyak banget tuh. Tapi Iya. yang nonton juga semua punya penonton. Iya, gitu. punya penonton tersendiri ya Om ya. Punya penonton Apa sendiri. kalau misalnya kita bisa jujur, apapun ada di YouTube. Semua genre semua ada di YouTube. Tutorial, Betul. mancing, komedi, sejarah. Kita jadi pinter karena YouTube kadang-kadang. Iya. Mau beli mobil lihat YouTube. Betul. Reviewnya apa sih? Reviewnya apa sih? Unboxing Mobil namanya. merek A ini yang baru keluar, oh gini. Kita jadi punya referensi, wah kayaknya gue beli nih atau enggak gue beli gitu kan. Film juga pengen nonton film, udah ada review para Iya, YouTubers tuh, betul, film betul. ini bla bla bla. Kita mau buat keputusan ini, gue tonton apa enggak? Gila itu. Kalau berarti bisa diomongin sekarang genrenya sudah bergeser nih Om ya. Iya. Jadi bahkan sekarang sekelas Disney sama HBO aja sekarang udah meluncurkan platform sendiri, mereka bisa dari HP daripada mereka harus namanya bikin film yang orang-orang harus pergi ke bioskop. Nah, itu kan berarti kan Betul. pergeseran banget ya Om ya. Bahkan saya dengar tuh nanti di bioskop pun akan ada penayangan bareng tuh dari Hollywood Amerika, puter dia pakai media digital kan, koneksi gitu. Betul. Jamnya bareng puter bareng itu menarik juga. Iya. Ngindarin pembajakan. Jadi gitu. Pembajakan itu masih jadi momok ya Om ya. Momo, sadis itu. Betul. Area orang dibajak kan nyesek gitu. Betul. Dia cuma enaknya aja, Iya, nggak iya. butuh pemikiran kreatif apa. Ya kreatif sih dia, kreatif Kreatif bajak. bajak. Stop bajak. Stop bajak. Ingat Stop, betul. ya, stop bajak. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya Om Cu. Sama-sama. Tapi sebelum kita pamit, dari tadi saya penasaran. Ada tulisan di kaos Om Cu. Kira-kira bisa nggak sih dibahas Om Cu itu? Udah baca, ini bacanya apa? Buat apa dibalas? Kita beda kelas. Oke, ini sebenarnya apa ya? Ini nama istilahnya ini filosofis aja sih. Oh, filosofis ya. Artinya nggak perlu dendam. Oh, oke. Cuma kalau beda kelas itu sebenarnya menghibur diri. Sorry ya, soalnya menghibur diri aja. Buat apa dibalas kalau misalnya lo tuh nggak level 2? Ah iya, kita harus anggap seperti itu aja. Oke. Jadi positive thinking. Siap. Orang ngomongin apa kita Bodo amat. bodo amat. Datar, Gitu. Bos. Datar, kalem bos, ya, gitu ya. Oke, makasih banyak semuanya Om Cu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe channelnya Om Cu di mana Om? Cuk FK. Cu FK Channel ya. Ya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang tutorial bagaimana syuting luar ruangan, dalam ruangan, oh ini jagonya. Silakan ditanya biar bisa jadi konten terbaru buat videonya Om Cu. Oke? Jangan lupa di like, subscribe, komennya juga buat kick out sejarah. Terima kasih. Kalau mau ngulik sejarah dari hal-hal yang paling ringan sampai ada sesuatu yang menarik ya, buka channelnya Kick Terima Out kasih. Sejarah. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di episode Kick Out selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kick Out.